Perkema UPN Veteran Jakarta and welcome to Montes Talk. Oke, mungkin dari perkenalan diri dulu kali ya. Halo semuanya, perkenalin nama gue Chanis dari Badan Aspirasi dan Kelembagaan MPM UPN Veteran Jakarta. Tentunya di sini gue nggak sendiri, gue punya partner untuk istilahnya mimpin lah ya obrolan santai kita hari ini. Halo semuanya, kenalin gue Vania dari BAK juga sama kayak Chanis. Di sini bakal nemenin Chanis buat mimpin jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Oke, di sini tentunya kita punya guest star eksklusif banget nih untuk podcast perdana kita Montes Talk ini. Mungkin boleh perkenalin diri dulu dari Kak Davina. Halo, gue Davina sebagai Kepala Badan Legislasi MPM UPN Veteran Jakarta. Halo, di sini juga bukan dari MPM UPN Veteran Jakarta aja, tapi ada dari perwakilan UKM UPN Veteran Jakarta. Boleh perkenalin diri, Kak? Iya, halo semuanya. Nama gue Fedro. Kebetulan gue jadi ketua LPM Aspirasi salah satu UKM di UPN gitu. Oke, halo Kak. Hai Kak. Nah tadi kan kita udah perkenalan nih sama kedua narasumber keren kita pada hari ini. Mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang topik kita pada kesempatan kali ini, kita tanya kabarnya dulu kali ya dari dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Davina. Gimana nih Kak Davina kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, yang kedua ada Kak Fedro. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Baik, paling pusing UAS aja ya. Iya, masih pakai dress code. Iya, masih pakai dress code. Tapi puasa lancar Kak? Puasa lancar? Ya, kita tahu lah ya. Ya bismillah lah ya. Iya. Oke, lanjut nih. Kita mungkin langsung masuk aja nih ke topik pertama kita, yaitu tentang Perkema UPN. Apa sih ngomongnya? Perkema. Tentang Perkema nih guys. Oke, kita di sini mungkin langsung aja tanya nih ke masternya, yaitu Kak Davina tentang Jangan bilang Perkema. master dulu, kan malu. Apa Jadi, sih Perkema itu? Mungkin bisa Perkema. dijelasin dulu. Perkema itu singkatan dari Peraturan Keluarga Mahasiswa. Jadi isinya itu seperangkat peraturan yang wajib ditaati sama seluruh elemen mahasiswa di UPN Veteran Jakarta, sebagai itu untuk mengatur gimana sih kita bertindak gitu. Bukan bertindak sih, bener ya, bertindak sih ya, dalam entah itu organisasi kayak gitu loh, atau UKM, atau apa lagi ya pokoknya Pemira. Nah kayak gitu. Jadi untuk kita bertindak di UPN Veteran Jakarta itu sendiri gitu sih. Oke. Nah tadi kan kita udah dapat penjelasan nih sedikit dari Kak Davina tentang Perkema. Nah kalau aku dengar-dengar nih sekarang tuh lagi ada rancangan Perkema UKM ya kalau nggak salah. Nah kalau perbedaan dari Perkema sama rancangan Perkema sendiri itu apa sih? Kalau Perkema itu dia udah disahin dan itu udah harus ditaatin sama semua mahasiswa. Tapi kalau rancangan Perkema itu dia masih jadi rancangan, dia belum ada kekuatan hukumnya. Dia masih harus minta pendapat nih dari, ini kan Perkema itu namanya kan Peraturan Keluarga Mahasiswa. Berarti kan nanti yang bakalan menaati ini adalah anak-anak mahasiswa nih gitu kan. Nah jadi kita mau bikin peraturan tentang itu, berarti kita juga harus minta pendapat atau saran ke mahasiswa UPN Veteran Jakarta. Jadi rancangan Perkema itu nantinya kita minta dulu nih, gimana sih pendapat kalian, saran kalian mengenai rancangan ini. Nanti kalau misalkan udah ada nih pendapatnya, oh harus kayak gini-gini nih isinya kayak gitu. Nah nanti itu baru bisa disahin menjadi Perkema, dan ketika dia udah jadi Perkema berarti dia udah punya kekuatan hukum yang mengikat, berarti udah harus ditaatin kayak gitu. Oke, tadi kan udah ada perbedaan ya tentang Perkema dan rancangan Perkema. Kalau spesifiknya tentang Perkema UKM sendiri itu apa? Perkema UKM itu dibuat, ini kan masih rancangan ya. Jadi kita mau merancang sebuah peraturan yang bisa menjadi dasar bagi UKM-UKM di UPN ini, supaya ketika dia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai UKM itu dia ada landasan hukumnya gitu. Jadi kita mau mewujudkan UKM yang akuntabel. Nah caranya adalah dengan membuat peraturan hukum mengenai UKM itu sendiri gitu. Oke, mungkin perbedaan Perkema dan Perkema UKM itu cuman beda di target sasarannya aja mungkin ya. Kalau Perkema UKM itu ya udah buat anak-anak di UKM gitu. Oke, sekarang mungkin gue mau nanya nih, tujuan dan juga siapa sih sasaran target Perkema UKM?
Kalau target Perkema UKM tentunya itu anak-anak UKM itu sendiri. Terus tujuannya itu untuk membuat UKM kita itu maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, dan juga menjadi UKM yang accountable dan bisa memaksimalkan potensi dari mahasiswa UPN Veteran Jakarta itu sendiri gitu. Dan kalau untuk sasaran capaiannya itu adalah kita tuh mau mencapai membentuk UKM yang berintegritas dan juga profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya kayak gitu. Oke, tadi kita udah dengar penjelasan yang lumayan rinci ya dari Kak Davina tentang rancangan Perkema UKM. Mungkin kita langsung tanya aja kali ya ke salah satu perwakilan dari UKM. Di sini ada Kak Fedro. Tanggapan mengenai penjelasan yang tadi udah dijelasin sama Kak Davina itu gimana sih? Dan mungkin kalau misalnya mau bertanya ke Kak Davina langsung boleh banget. Oh iya, oke. Kalau dari gue sendiri ya sebagai perwakilan UKM tentunya menyambut baik gitu ya. Dimana teman-teman dari MPM berusaha untuk merumuskan suatu peraturan hukum yang nantinya bisa jadi landasan atau kayak legalitas lah buat teman-teman UKM ini, karena kan ibaratnya suatu hubungan kalau nggak ada status kan sakit lah ya. Aduh, curhat. Iya. Pengalaman nih. Aduh, jangan dong, jangan di sini ya. Iya, jadi ya gitulah ya kan. Jadi kayak kita cukup mendukung lah dari teman-teman UKM untuk adanya suatu peraturan yang nantinya nih kedepannya bisa jadi landasan bagi kita teman-teman UKM buat melakukan kegiatan gitu. Cuman mungkin mau nanya aja mungkin dari Kak Davina, untuk isi dari Perkema UKM ini sebenarnya kayak gimana sih Kak? Kalau dari isinya itu kita lebih membahas gimana sih tugas dan fungsi dari UKM itu sendiri secara keseluruhan, gimana juga hak dan kewajiban UKM, dan juga kita kan kita tahu ya adiknya ada beberapa ya Kak UKM yang masih statusnya BSO ya di UPN itu. Yeah. Nah di situ nanti di Perkema UKM ini kita juga bakal ngebahas gimana nih sih syarat supaya UKM BSO ini bisa menjadi badan otonom, karena kan kita juga nggak mungkin kita menutup kemungkinan kalau misalkan nanti bakalan ada UKM baru nih dibentuk. Nah itu gimana sih syarat pembentukan UKM yang baru, lalu ketika dia masih berstatus itu kan karena dia baru jadi dia statusnya masih semi otonom. Nah nanti gimana nih kalau misalkan dia mau jadi badan otonom kayak gitu. Nah terus itu di situ pun dijelasin nanti gimana ya hubungan koordinasinya antara UKM BO, UKM BSO dan juga ormawa-ormawa kayak misalkan ke MPM, ke BEM gitu. Nah nanti di situ juga ada kalau misalkan UKM BSO itu karena dia masih semi otonom jadi dia masih harus diawasin sama MPM sama BEM kayak gitu sih kira-kira. Oh iya. Oke, mungkin tadi Kak Davina itu ngejelasin tentang isi Perkema UKM mengenai UKM baru nih Kak. Kalau misalkan untuk UKM yang udah lama nih, yang jatuhnya udah lama, apakah ada gitu yang dibahas di dalam Perkema UKM mengenai UKM yang udah lama gitu? Tetap ada. Di situ ada fungsi, ada tugas, ada hak dan kewajiban, ada juga kepengurusan. Karena kan kita kalau UKM yang udah lama nih, UKM BO terutama ya, itu kan dia sudah punya kebebasan nih untuk mengatur kepengurusannya itu kayak gimana, ada divisi-divisi apa aja. Nah kayak gitu, yang diatur adalah kira-kira apa sih yang diperlukan, maksudnya misalkan ada ketua, ada wakil dan sebagainya. Nah nanti untuk divisi-divisi lainnya itu yang diperlukan sama UKM tersebut itu akan mengikuti nantinya UKM itu maunya ada divisi apa, seperti itu. Oke. Tadi jawaban dari Kak Davina nambah insight baru juga ya buat kita, dan banget. mungkin buat teman-teman Kema yang nonton podcast pada kesempatan kali ini. Kalau dari Kak Fedro sendiri kira-kira ada nggak sih saran atau tanggapan dari rancangan Perkema UKM tadi yang udah dibahas sama Kak Davina, mungkin supaya nantinya tuh berjalannya bisa lebih baik gitu? Iya, dari yang tadi penjelasan Kak Davina sih yang dari gue dengerin cukup bagus ya. Kayak gue juga ngeliat ada niat baik nih dari teman-teman untuk membantu melandasi teman-teman mahasiswa yang lain yang nantinya pengen nyoba nih buat bikin UKM baru untuk mewadahi minat bakat mahasiswa gitu kan ke depannya. Ya mungkin saran dari gue ke depannya ya untuk Perkema ini nanti kalau misalnya sudah diresmikan gitu, jadi biar bisa dilakukan dengan baik gitu. Jadi biar benar-benar bisa membantu teman-teman UKM baik yang memang dia mau bikin UKM atau UKM yang sudah ada gitu ke depannya. Itu sih aja sih.
Oke, jadi makasih banget nih buat Kak Fedro atas saran-sarannya. Mungkin perkema ini kan nggak semuanya bakalan dibahas di sini nih. Dari Kak Davina, ini tuh perkema tuh bisa dibaca di mana sih Kak gitu? Kalau untuk perkema itu bisa diakses di pertama tuh ke IG MPM. Nah, terus nanti di IG MPM itu ada bio. Nah, bionya itu ada link tree. Nah, di situ bisa ngeklik, abis itu nanti di atas itu ada lembaran keluarga mahasiswa. Terus abis itu di bawahnya ada peraturan rektor. Nah, jadi peraturan rektor sama perkema yang udah disahin tuh bisa dibaca di situ. Dan jangan lupa follow IG MPM UPN Veteran Jakarta. Promosi ya. Promosi, oke. Jadi buat teman-teman Kema nih sebenarnya perkema itu kan udah ada ya Kak Fania di Instagram dari MPM, udah lengkap banget. Boleh langsung dicek mungkin ya abis nonton podcast ini, boleh langsung dicek dan dibaca-baca tuh perkemanya. Betul, oke, mungkin bahasan kita sampai sini dulu ya di podcast perdana kita gitu. Mungkin dari Kak Fedro mau ngasih tahu nih apa sih Instagram dari LPM Aspirasi gitu, atau sosial medianya bisa di follow gitu. Oke, bisa dicek aja ya, LPM Aspirasi itu di IG ada, Twitter ada, banyak lah pokoknya. Lengkap Boleh banget langsung ya. follow Boleh juga. follow ya. Langsung. Oke. Mungkin Sebenarnya kalau mau follow Instagram aku juga boleh. Oh waduh, nggak gitu dong. Offside. Oke. Oke, mungkin bisa langsung kita untuk closing statementnya. Makasih banget nih buat Kak Davina dan juga Kak Fedro yang udah menyempatkan waktu untuk hadir di Ya, sini. apalagi Kak Fedro masih UAS tapi mau nyempetin waktunya Aku juga buat nih setengah ngobrol-ngobrol. 4 mau Oh, UAS. masih Oh ya? iya. Oh. Oke. Oke, makasih banyak ya narasumber kita. Betul. Karena ini podcast perdana bakalan ada next episode lagi nggak sih Kak? Bakal kayaknya Bakalan deh. ada. Makanya di komen-komen aja nih mau bahas apa selanjutnya podcast Betul. Montes Talk kita. Betul. Mungkin untuk Montes Talk perdana kali ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih yang udah menonton dan see you at the next episode. Bye.